Sampurasun, halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini secara mengejutkan, Yong Sepra mengatakan kangen makan sate di Lembur Pakuan, guys. Wow, luar biasa. Iya, saya kangen sama sate lembur Pakuan. Enak banget. Tapi betul, saya tidak tipu. Satenya sangat sangat enak, sangat sedap. Kalau orang Malaysia bilang sangat sedap. Asyik. Hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun. Apakah ini kode keras? Apakah ini kode keras supaya Kang Deddy Mulyadi memboyong, supaya KDM menjemput Yong Sepra ke Malaysia? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Yong Sepra mengatakan seperti ini? Kemudian baru-baru ini KDM pergi liburan ke Bali. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah KDM bertemu secara diam-diam dengan Yong Sepra di Bali? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Ada rumor yang mengatakan bahwa KDM liburan ke Bali diam-diam ya bertemu dengan Yong Sepra. Wow, luar biasa. Kemudian bagaimana fakta seputar sate Marangi yang ada di Lembur Pakuan? Kenapa Yong Sepra sampai kangen makan sate Marangi yang ada di Lembur Pakuan? Kenapa sate Marangi ini sangat luar biasa, sangat enak? Bagaimana story-nya? Bagaimana kisahnya? Jadi ada satu kisah tentang sate Marangi ini yang jarang dibongkar oleh konten kreator di luar sana. Apa itu? Kemudian, apakah ini kode supaya Yong Sepra ini diboyong dari Malaysia? Kenapa dia mengatakan kangen makan sate? Apakah kangen yang dimaksud itu kangen terhadap Kang Deddy Mulyadi? Apakah kangen terhadap sate? Atau Kang Deddy Mulyadi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Menurut saya pribadi, Yong Sepra Othman ini mengatakan kangen makan sate di Lembur Pakuan itu bukan karena semata-mata kangen makan sate, tapi karena kangen bersama. Itu kalau saya perhatikan. Cuman Kang Deddy Mulyadi ini nggak peka ya kan. Kang Deddy Mulyadi sengaja mengulur-ulur gitu ya. Dia sudah gombalin Yong Sepra sudah meleleh ya, sudah kesemsem ya, sudah kelepek-kelepek. Namun Kang Deddy Mulyadi sekarang ini kalau saya perhatikan itu agak sedikit mengulur ya. Walaupun ya kadang-kadang dia mengatakan bahwa dia punya pacar di Malaysia. Jadi dugaan saya mereka ini sudah pacaran, tapi belum menikah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Yong Sepra ini berani belak-belakan ngasih kode gitu bahwa dia itu suka dengan sate gitu? Apa alasannya? Menurut saya pribadi, Yong Sepra ini adalah wanita yang sangat-sangat agresif. Agresif dalam artian yang positif ya, bukan agresif yang aneh-aneh ya, bukan ya. Dia tipe wanita yang suka belak-belakan ya, wanita yang tulus ya, wanita yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat-sangat islami ya. Kemudian Yong Sepra ini adalah orang yang sangat jujur ya, jujur mengutarakan pendapatnya. Mudah-mudahan Yong Sepra ini berjodoh dengan Kang Deddy Mulyadi. Mudah-mudahan jangan kawin cerai seperti masa lalu daripada Yong Sepra. Karena kalau kawin cerai ini akan sangat berbahaya sekali bagi elektabilitas Kang Deddy Mulyadi. Karena apa? Karena kita punya misi bersama. Apa itu? Menjadikan Kang Deddy Mulyadi jadi presiden. Jadi menurut saya Kang Deddy Mulyadi ini akan jadi presiden, guys. Kenapa? Karena sangat cocok sekali. Pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini sangat luar biasa, hanya satu dari sejuta orang. Pemimpin seperti KDM ini lahir 100 tahun sekali, guys, sangat jarang sekali. Mirip seperti titisan Prabu Siliwangi. Wow, luar biasa. Apa sih kelebihan daripada Kang Deddy Mulyadi dengan pemimpin yang lainnya? Kenapa Kang Deddy Mulyadi sangat spesial? Kelebihan daripada Kang Deddy Mulyadi dengan pemimpin lainnya itu, Kang Deddy Mulyadi ini sangat bijaksana. Dia tidak hanya dekat dengan rakyat, tapi sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. Sangat bijaksana. Bahkan walaupun bertentangan dengan bosnya, walaupun bertentangan dengan ketua partainya, walaupun bertentangan dengan presiden, tapi Kang Deddy Mulyadi tetap melakukan yang namanya kebijakan kalau kebijakan itu menguntungkan bagi rakyatnya. Kita ambil contoh misalnya seperti pelarangan penanaman sawit di Jawa Barat. Walaupun ini bertentangan dengan keputusan daripada
Pak Prabowo, walaupun Pak Prabowo ini si paling sawit, tapi Pak KDM menolak mentah-mentah. Dia memberikan surat edaran, nggak boleh nanam sawit di Jawa Barat. Itu salah satu contoh ya. Itu artinya KDM ini adalah orang yang sangat bijaksana. Kenapa dia mempertaruhkan jabatannya? Kenapa dia mempertaruhkan segalanya? Tujuannya apa? Tujuannya untuk membela rakyat jelata, membela rakyat miskin. Kenapa Kang Deddy Mulyadi sangat dekat dengan rakyat miskin ya, rakyat jelata gitu? Kenapa sangat bijaksana? Karena KDM ini pernah miskin guys, bahkan orang tuanya, ibunya, Bu Karsiti, ibunda daripada KDM ini meninggal karena kelaparan. Banyak yang belum paham bahwa ibunda daripada KDM ini meninggal karena kelaparan. Sehingga apa? Sehingga Kang Deddy Mulyadi sudah pernah mengalami yang namanya miskin semiskin-miskinnya. Kalau dia mengambil kebijakan itu tidak merugikan masyarakat bawah. Dia pernah merasakan gimana miskinnya seorang masyarakat, ya. Jadi pemimpin yang bijaksana itu harus merasakan apa yang dirasakan rakyat. Harus pernah merasakan yang dirasakan oleh rakyat. Ya, itu alasannya kenapa Kang Deddy Mulyadi sangat bijaksana. Walaupun kebijakan atau keputusannya itu bertentangan dengan presiden ya atau atasannya. Dan inilah yang disukai oleh Yong Sefra. Saya melihat KDM dan Yong Sefra ini 11-12. Mereka satu frekuensi. Yong Sefra juga sangat suka yang namanya berbagi ya, sangat suka dekat dengan rakyat. Jadi kalau Kang Deddy Mulyadi menikah dengan Yong Sefra ini, menurut saya ini adalah duel maut guys. Bayangkan ya, pemimpin yang sangat luar biasa disatukan. Ketika Yong Sefra ini jadi pemimpin di Konoha, maka Yong Sefra ini akan sangat-sangat tegas ya, dan akan mempengaruhi Kang Deddy Mulyadi. Akan lebih tegas lagi, ya, akan lebih toleransi. Karena Yong Sefra ini adalah orang yang sangat-sangat toleransi guys. Karena apa? Karena dia sudah terbiasa bergaul dengan orang China, bergaul dengan orang Nasrani, bergaul dengan yang beda suku, beda agama dan sebagainya. Sehingga Yong Sefra ini tidak seperti mantan istri daripada Kang Deddy Mulyadi, yaitu Teh Ane Ratna. Teh Ane Ratna ini ada catatan kelam seputar umat beragama. Dia pernah menyegel rumah ibadah orang lain. Itu catatan kelam seputar istri kedua daripada Kang Deddy Mulyadi. Menurut kalian gimana? Mana yang lebih tulus, yang lebih toleransi, antara Yong Sefra atau Teh Ratna? Kemudian baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi jalan-jalan ke Bali bersama dengan putri tercintanya, yaitu Nihiang. Ada rumor yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini, menurut dugaan saya, Kang Deddy Mulyadi ini bertemu dengan Yong Sefra di Bali, tapi tidak dipublikasi gitu ya. Biar apa? Biar netizen tidak ini ya, tidak menyebarkan yang namanya fitnah gitu. Kang Deddy Mulyadi jalan-jalan di Jawa Barat ada masalah, tapi Kang Deddy Mulyadi jalan-jalan ya. Di Jawa Barat ada demo buruh besar-besaran, tapi Kang Deddy Mulyadi malah liburan ke Bali ya. Malah Kang Deddy Mulyadi sibuk pacaran. Jadi Kang Deddy Mulyadi harus bisa mengatur strategi supaya bertemu dengan Yong Sefra. Seorang politisi kalau pacaran itu sangat elegan guys ya, sangat-sangat tertata rapi gitu ya. Kang Deddy Mulyadi itu kan bukan pria murahan ya, pria yang sangat karismatik ya, pria yang sangat luar biasa. Kemudian ada rumor yang mengatakan kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi ini nikah dengan Yong Sefra. Yong Sefra itu kan masih seumuran dengan saya, masih umur 30-an ya. Sementara KDM itu sudah umur 50 tahun. Nah, kalau mereka menikah, mereka punya anak, terus anaknya masih kecil, KDM sudah tua, gimana nanti? Nah, ada kalimat yang mengatakan seperti itu. Tapi menurut saya pribadi sah-sah aja ya kalau misalnya nih yang punya dede gitu ya. Kalau Yong Sefra punya anak, tapi kan Yong Sefra kan masih muda, masih bisa mengurus anaknya. Kalaupun misalnya Kang Deddy Mulyadi misalnya jadi presiden misalnya, atau jadi kakek-kakek misalnya, Yong Sefra kan masih muda, masih bisa mengurus anak. Menurut saya pribadi, ya KDM ini dapat durian runtuh ya, dapat rezeki yang sangat luar biasa bernama Yong Sefra. Wanita manapun pasti mau mendampingi Kang Deddy Mulyadi. Tapi kalau ditanya ya, mana yang lebih bagus ya, dia menikah dengan Yong Sefra atau menikah dengan wanita Sunda yang berasal dari Jawa Barat? Menurut saya pribadi, menurut saya pribadi ya, lebih baik dia memilih wanita Sunda yang berasal dari Jawa Barat. Kenapa? Karena banyak wanita Sunda di Jawa Barat yang masih jomblo ya, yang cakep, yang luar biasa, yang cantik, terkenal ya.
wanita-wanita Sunda itu sangat cakep luar biasa, mirip seperti orang Korea, putih, bersih, ya cuman ada satu kekurangannya. Mohon maaf ya, saya pernah pacaran dengan, cewek Sunda. Kekurangannya itu, agak sedikit ini ya, sedikit, sangat-sangat posesif ya. Posesif dan, suka manja-manjaan. Ya wanita rata-rata seperti itu ya. Kemudian agak lola ya, sedikit lola kalau saya perhatikan ya. Bukan berarti saya mengatakan bodoh ya, tapi lola ya. Cewek-cewek Sunda itu nggak semuanya tapi rata-rata lola kalau saya perhatikan ya. Kemudian bagaimana dengan histori daripada sate Marangi? Histori daripada sate Marangi ini sangat luar biasa guys ya. Yang pertama memperkenalkan sate Marangi ini ke dunia itu ya, ke internasional itu adalah KDM waktu dia jadi bupati di Purwakarta. Nah, ketika dia bupati di Purwakarta, dia bawa sate Marangi ini ke istana pada saat, pembukaan puasa. Di situ tuh awal terkenal daripada sate Marangi ini. KDM waktu bupati mengatakan, sate Marangi ini akan menjadi ciri khas makanan Nusantara. Ini akan seperti Wagyu yang ada di Jepang. Makanya ada joget sate Marangi. Ada tuh joget sate Marangi ya, menggunakan kipas kayak gini nih ya. Ada tuh ya di YouTube, nanti cari aja, joget sate Marangi. Luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi sangat berpihak dengan UMKM seperti sate Marangi ini? Apa alasannya? Karena Kang Deddy Mulyadi itu sangat berpihak dengan rakyat, sangat bijaksana. Makanya ketika Kang Deddy Mulyadi Bupati Purwakarta sangat maju pesat. Berbeda dengan ketika KDM itu jadi DPR. Ketika dia DPR itu kan yang jadi bupati itu istrinya ya, Teh Ane Ratna. Nah, ketika beralih kekuasaan ya dari Kang Deddy Mulyadi ke istrinya, mantan istrinya yaitu Teh Ane Ratna, Purwakarta jadi acak-acakan, jadi intoleran. Sehingga Teh Ane Ratna ini pernah menyegel rumah ibadah guys, pernah menyegel gereja. Itulah alasannya kenapa Teh Ane Ratna ini nyungsep, elektabilitasnya nyungsep, gak menang, kalah. Ya selain karena dia mendukung yang namanya ormas-ormas yang keras di Purwakarta, tidak punya dukungan dari Kang Deddy Mulyadi, sehingga Teh Ane Ratna ini kalah telatnya. Dan orang Purwakarta juga berpikir ya ngapain sih ya orang masih menjabat tapi dia sudah berani-beraninya menceraikan Pak Deddy ya, itu semacam karma bagi Teh Ane Ratna ini. Menurut kalian gimana? Apakah Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan Yong Sefra di Bali atau tidak? Menurut keyakinan saya mereka bertemu guys, tapi secara diam-diam, diam-diam gitu ya. Karena Kang Deddy Mulyadi sudah kangen dengan Yong Sefra, sama-sama kangen ya. Tapi mereka tidak ngapa-ngapain ya, saya tidak mengatakan mereka itu, ngapa-ngapain, enggak ya, mungkin bertemu ya cuma sekilas doang ya, makan sate bareng ya, kemudian jalan bareng ya, cuman nggak, di kamera gitu ya, itu menurut keyakinan saya. Oke, sekian videonya, terima kasih sudah menyimak, saya pecinta KDM, salam waras.